Shalom, selamat datang di online service IFJF Byung. Apa kabar semuanya? Sungguh sangat senang kita dapat berjumpa kembali hari ini. Dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Perkenalkan, nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya menyambut bagi Anda yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, klik tautan di bawah ini. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus media sosial kami agar Anda tetap dapat terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan waktu yang terbaik, berikan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat FJF Byung, dimanapun Anda berada. Hari ini harinya Tuhan, kita mau sama-sama memuji, memuliakan namanya. Sebab Dia Allah yang ajaib, amin. Mari sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Yeay. Besar kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama. Ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu, Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil
biasa Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Haleluya. Kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi.
Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami diberikan kesehatan hari ini, itu suatu anugerah buat kami. Dan kami diberikan waktu hari ini juga sebuah anugerah buat kami. Di mana kami bisa belajar pagi ini tentang firman-Mu, tentang kebenaran-Mu Bapa. Mohonkan hikmat Tuhan atas kami semuanya hari ini. Baik buat hamba-Mu yang berbicara maupun buat setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Supaya kami dimampukan untuk kami boleh menangkap segala hal yang baik yang Engkau mau untuk kami mengerti Tuhan. Terima kasih kami boleh menyerahkan waktu ini ke depan. Ke dalam kuat tangan-Mu saja Bapa, kami siap diberkati, kami siap diteguhkan, kami siap dikuatkan, bahkan kami siap ditegur Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan siap diberkati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Ya, hari ini begitu luar biasa sekali kalau kita masih diberikan kesempatan untuk melewati tahun 2021. Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama sudah melewatinya dengan tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini minggu yang kedua di bulan Januari, artinya kita masih ada di awal tahun ini. Dan kita mendapati bahwa hidup kita tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya harus kita yakini bersama-sama bahwa ini karena pertolongan Tuhan, ini karena pemeliharaan Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kita. Ini yang harus kita pahami bersama-sama saudaraku yang terkasih. Dan satu hal yang harus menjadi catatan kita bahwa segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang tidak kita inginkan sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Terbukti kita masih ingat 2 tahun yang lalu di mana tiba-tiba dunia harus mengalami suatu kondisi yang tidak pernah dibayangkan sama sekali. Pandemi mulai ada dan hari ini pun kita masih merasakan dampaknya. Bagaimana kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita secara langsung dan kita harus merubah cara kita. Dan ini tentunya membuat kita ada dalam kondisi yang tidak gampang. Tetapi kalau hari ini kita ada tentunya karena pemeliharaan Tuhan. Ini juga merupakan bukti buat kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Kita adalah makhluk-makhluk yang terbatas. Kita tidak ngerti apa yang akan terjadi di depan. Jangankan kita berbicara untuk setahun ke depan. Kita berbicara 2 menit, 2 jam ke depan saja, kita tidak akan tahu. Dan sayangnya adalah ketika kita memasuki tahun 2022, kita ada dalam kondisi yang seperti itu. Tentunya ini bisa jadi juga menjadi alasan buat kita untuk kita khawatir. Nah, berangkat dari realita ini, saya mau mengajak kita semuanya, saudaraku yang terkasih. Kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana kita sebagai murid Tuhan untuk kita bisa melalui hari-hari di depan yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengutamakan hal yang utama. Ya, membuat prioritas ini sangat penting, saudaraku yang terkasih. Ini akan bisa membantu kita untuk kita bisa melewati hari-hari yang tidak menentu. Hari-hari yang kita sendiri tidak ngerti, buta sama sekali. Menentukan hal yang utama dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Ini akan menolong kita untuk kita bisa melewati hari-hari yang akan datang ini dengan baik. Khotbah kita pada pagi hari ini akan kita dasari dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, kita masih belajar sampai kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan belajar ayat pertama sampai 11 nanti. Dan dari perikop ini kita mau melihat apa yang utama di dalam hidup setiap anak Tuhan. Apa yang seharusnya menjadi hal yang penting dalam hidup setiap anak Tuhan, saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang kuat ketika kita melakukan hal yang terpenting dalam hidup kita. Kita dibantu, kita ditolong untuk kita bisa melewati ini dengan baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perikop Kisah Para Rasul ini pasal yang pertama 1-11 ini menceritakan tentang waktu setelah kematian Kristus dan kemudian kebangkitan Kristus. Dan dalam ayat-ayat ini tercatat bahwa selama 40 hari Kristus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menguatkan dan mengajar mereka sebelum dia naik ke surga. Dan bahkan di dalam masa itu juga Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penolong buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Dari perikop yang akan kita cermati ini, kita akan menemukan apa sih yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan.
Makanya tadi ya judul khotbahnya adalah mengutamakan hal yang utama. Jadi apa sih hal yang utama dalam kehidupan kita? Mari kita akan gali bersama-sama dari perikop ini. Yang pertama adalah hal yang utama dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita mau melewati masa-masa yang kita sendiri tidak tahu, hal terpenting adalah kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Ya, mari kita baca di dalam ayat yang ketiga dari pasal pertama ini. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, setelah kematian Kristus kita tahu semuanya ya bahwa kondisi murid-murid pada waktu itu sangat payah ya, mereka tercerai-berai, mereka sangat khawatir, mereka ketakutan, mereka kehilangan pengharapan. Bayangkan saja, selama 3 tahun mereka hidup bersama dengan Yesus ya. Mereka bisa melihat bagaimana karya Kristus di dunia ini ketika menyembuhkan orang buta, ketika memberi makan 5.000 orang, bahkan mujizat-mujizat ketika Yesus merubah air menjadi anggur. Banyak orang menyaksikan di sana, tetapi tiba-tiba saja mereka harus kehilangan semuanya. Dan tentu ini merupakan kondisi yang sangat menyedihkan buat mereka, ketakutan. Karena mereka takut kehilangan pengharapan. Kalau bisa diumpamakan seperti anak ayam kehilangan induknya, begitu ya, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi kebangkitan Kristus memberi harapan buat mereka. Dari ayat 3 ini mencatat bahwa Yesus hidup. Ya, ayat yang kita baca tadi. Yesus hidup. Dia menunjukkan dirinya hadir di tengah-tengah para muridnya. Bahkan Alkitab mencatat juga di sana. Dia makan bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus yang mati itu sungguh-sungguh hidup. Dia sudah bangkit, sudah hidup. Dan artinya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas alam maut. Dia berhasil, dia mengalahkan alam maut sendiri. Artinya bahwa Tuhan memegang kendali atas dunia ini dan seisinya. Kalau dunia ini dan seisinya termasuk hidup saudara dan saya. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan lagi kalau kita punya Allah yang memegang kendali, yang berkuasa atas semuanya. Kalau hari ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita memasuki tahun 2022 ini dengan takut mungkin, ya ada kegentaran mungkin. Siapa sih yang tidak gentar? Karena selama 2 tahun ini kita ingat betul ya bagaimana kita mengalami musim yang sangat keras mungkin buat kita. Dan tahun ini ke depan pun, tahun 2022 ini belum ada jaminan apakah pandemi ini selesai. Tentunya khawatir iya pasti ya, semuanya ya. Tetapi saya mau katakan begini, bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang bangkit. Ya, kita punya Allah yang dia memegang kendali atas seluruh dunia dan isinya. Jadi saya mau katakan, kalau dia memegang semuanya artinya bahwa hidup saudara dan saya ada dalam kendali Tuhan. Hari ini apa sih ketakutan kita? Mungkin banyak hal ya kalau kita tanya satu-satu. Tetapi yuk ingat kembali bahwa kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang sudah mengalahkan maut. Artinya dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau dia Allah yang hidup, pasti dia melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita sekali-kali. Ini ya hal utama yang harus kita pahami bersama-sama. Kita harus mempercayai bahwa dia adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Hal yang utama yang kedua adalah melakukan bagian kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, setelah kita meletakkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan sebagai pribadi yang memegang kendali atas hidup kita, maka selanjutnya adalah kita harus melakukan bagian kita. Nah, dari perikop ini paling tidak saya mencatat ada 2 hal yang harus kita lakukan sebagai bagian kita, sebagai orang percaya. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semuanya membaca dari ayat pertama dan ayat yang kedua.
yang akan saya bacakan buat kita semuanya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Ya, di sana Lukas menyebutkan bahwa dia menulis bukunya yang pertama. Ini mengacu kepada Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas, dia banyak sekali menuliskan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia juga mencatat pengajaran-pengajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya bahwa selama Tuhan Yesus hidup di dunia, dia mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Nah, perlu kita ingat bahwa kewajiban seorang murid adalah memperhatikan dan mentaati segala perintah dari gurunya. Demikian juga dengan kita hari ini. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus. Ya, setuju dengan saya? Kalau setuju kasih tos kiri kanannya. Katakan, hei, kita ini adalah murid Kristus. Artinya apa? Bahwa saudara dan saya juga harus hidup kepada ketaatan. Apa yang diajarkan Yesus sebagai guru kita. Kita harus menuruti setiap perintah yang dia berikan buat kita. Di samping itu, kita juga harus menyadari bahwa firman Tuhan, ajaran-ajaran Kristus ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita harus hidup. Tadi di atas kita sudah singgung bahwa kita adalah pribadi yang terbatas. Kita butuh yang namanya guidance, petunjuk supaya kita tidak salah arah. Kita ini tidak ngerti langkah kita ke depan mau seperti apa. Makanya kita perlu guidance, kita perlu petunjuk. Petunjuk yang terbaik adalah firman Tuhan. Makanya hidup dalam ketaatan ini menjadi bagian yang harus, saya ulangi lagi, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, bagian yang kedua sebagai orang percaya yang harus kita lakukan adalah apa? Menjadi saksi Kristus. Saya akan mengajak kita baca dari ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lihat saudaraku yang terkasih, Tuhan memerintahkan setiap orang percaya untuk menjadi saksinya. Saksi ini berbicara bagaimana kita menceritakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apa yang kita ketahui. Kalau kita ada di pengadilan, di sana ada seorang saksi. Saksi itu tugasnya adalah menceritakan apa yang dia ketahui. Dan hari ini kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya diperintahkan untuk menjadi saksinya Tuhan. Artinya bahwa kita yang sudah menerima kasih setia Tuhan, yang sudah menerima cinta Tuhan, ini harus menceritakan kepada orang lain. Bersaksi ini berbeda dengan mendongeng ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau bersaksi ini kita bercerita tentang fakta yang ada, fakta yang kita ketahui, fakta yang kita terima. Tetapi kalau mendongeng adalah imajinasi. Jadi saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya, kita semuanya pernah mengalami kasih-Nya Tuhan. Dan inilah yang kita ceritakan kepada sesama kita. Inilah yang kita ceritakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal Kristus yang kita sembah. Bersaksi tentu saja tidak hanya kita pahami secara verbal saja. Ya, mungkin hari ini kita berpikir, loh bagaimana aku bisa bersaksi? Aku tidak pintar ngomong, aku tidak pintar cerita. Saya mau katakan bahwa bersaksi itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita menceritakan secara verbal saja. Tetapi yang terlebih adalah bagaimana hidup kita sebagai orang percaya ini bisa jadi contoh buat sama kita. Ya, ada pepatah yang mengatakan begini, kelakuanmu itu adalah khotbahmu yang paling manjur. Artinya apa? Bahwa di atas kata-kata, tingkah laku kita inilah yang harusnya menjadi contoh, menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Ya, sebagai orang percaya, kita tahu semuanya bagaimana kita harus hidup melalui firman Tuhan. Tadi di bagian yang kedua, kita sudah menyinggung bahwa hidup dalam ketaatan penting. Inilah yang harus kita saksikan. Hidup kita sebagai orang percaya dapat dilihat, dapat dijadikan contoh oleh sama kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, jangan khawatir
kalau kita tidak mampu. Kita pasti mampu. Karena tadi firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun atas kamu, artinya atas saudara dan saya. Jadi hari ini jangan khawatir, kita semuanya sudah menerima kuasa itu, kita semuanya sudah menerima Roh Kudus itu. Sebagai orang percaya, Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Dan ini yang memampukan setiap orang percaya untuk bersaksi. Ya, lihat murid-murid Kristus pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai, mereka takut. Bahkan Petrus menyangkali dia, ya, menyangkali Yesus. Kamu kenal dengan orang ini? Enggak, aku enggak kenal. Tetapi ketika dia menerima kuasa, dia menerima Roh Kudus, lihat, dia berkhotbah di hadapan banyak orang. Bahkan dia siap menderita untuk pekabaran Injil, untuk bersaksi. Demikian juga saudara dan saya hari ini, ya. Jangan khawatir, Roh Kudus memampukan kita. Dia memberi hikmat kepada kita untuk kita bisa bersaksi. Ini hal utama yang kedua. Ya. Kemudian hal utama yang ketiga yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita adalah apa? Menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua. Saya akan ajak kita semuanya baca dari ayat yang ke-11. Ya. Di sana berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam ayat ini Lukas menceritakan Tuhan Yesus naik ke surga, ya, disaksikan oleh banyak orang di sana. Dan di sana ada malaikat Tuhan yang mengatakan, loh kenapa kamu melihat dia? Dia ini akan kembali sama seperti ketika engkau melihat dia naik ke surga. Di dalam ayat ini terkandung sebuah janji, sebuah jaminan bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, Yesus yang kita sembah, Yesus yang begitu mengasihi kita, Dia Tuhan kita akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai orang-orang percaya. Tentunya ini menjadi sebuah janji yang sungguh-sungguh kita nantikan sebagai orang percaya. Ya, tidak hanya di dalam bagian ini, di dalam bagian lain, di dalam Alkitab juga banyak tercatat tentang janji ini. Contohnya dari Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Di sana janji Tuhan luar biasa, ya. Dengar baik-baik seperti ini janji Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dengar baik-baik, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Wow, lihat saudaraku yang terkasih, betapa indahnya janji Tuhan, janji kedatangannya, di mana Dia akan membawa kita ke tempat di mana Bapa ada dan di tempat di mana Kristus ada. Lihat, bukankah ini suatu pengharapan yang besar yang harus kita pegang hari ini? Bagaimana kelak kita akan melihat itu dan menerima itu. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau hari ini di dalam dunia fana ini kita mengalami berbagai macam goncangan, kita mengalami berbagai macam ketidakpastian, saya mau ajak, ingat-ingat kembali janji Tuhan ini, bahwa nanti Dia akan datang untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dan kita bisa bersekutu selama-lamanya dengan Kristus. Ini merupakan sesuatu yang bagi saya pribadi, sesuatu yang tidak ternilai harganya, karena begitu besar. Saya tidak akan bisa menukarkan apapun, tidak akan bisa membandingkan apapun dengan janji ini. Dan ini menjadi pengharapan saya dan tentunya menjadi pengharapan saudara dan saya sebagai seorang percaya. Ketika kita berpegang kepada harapan ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang unshakable. Karena apa? Karena ketika badai boleh datang, masalah boleh datang, tetapi ketika kita mengingat-ingat bahwa nanti akan ada endingnya yang luar biasa setelah hidup kita yang fana ini, maka penderitaan, masalah, ya, goncangan di dunia ini itu tidak akan ada artinya apa-apa. Mari saudaraku, pegang janji ini sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Ya, pegang ini karena tahun-tahun ke depan
kita tidak ngerti apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memegang janji ini, maka kita akan terus menjalani waktu-waktu itu dengan kuat. Ya, saudara yang terkasih, hari ini kita sudah belajar apa hal yang utama di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Di dalam memasuki tahun 2022 ini, kita mau masuk melangkah. Mumpung ini masih di awal, ini masih di minggu yang kedua. Mari kita akan bersama-sama tetapkan hati kita bahwa kita mau melangkah dengan mantap. Kita mau melangkah dengan tegak karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan dengan sendiri. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau putuskan bahwa kita akan mengutamakan hal-hal yang utama dalam hidup kita. Yang pertama, kita percaya bahwa Dia Allah yang pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, kita harus melakukan bagian kita sebagai orang percaya, yaitu hidup dalam ketaatan dan kita hidup sebagai saksi Kristus. Yang ketiga, kita tetap menanti-nantikan janji Kristus untuk datang yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih, kiranya firman Tuhan pada pagi ini bisa menguatkan kita semuanya untuk kita menapaki hari-hari di tahun 2022 ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar firman. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan berdoa sebelum nanti kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kami tahu bahwa di tahun 2022 kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Kami tahu bahwa di sana tidak ada kepastian. Kami tahu di sana tidak ada jaminan. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan kami. Bahwa kami harus melakukan, mementingkan atau mengutamakan hal-hal yang utama di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat ketika kami memasuki tahun-tahun atau hari-hari yang tidak menentu ini. Kami tetap bisa berdiri kuat, kami tetap bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Dan kami sebagai orang percaya tentunya kami mau melewati hari-hari kami dengan melakukan bagian kami. Untuk kami taat pada firman-Mu dan untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Kristus. Dan kami juga akan terus memegang janji bahwa Engkau adalah Allah yang akan datang untuk menjemput kami. Dan biarlah apa yang utama dalam hidup kami ini boleh kami pegang Bapa. Kami boleh terus melakukan itu. Kami rindu bahwa dalam kehidupan kami, walaupun dunia mengatakan tidak ada jaminan, tapi kami tahu bahwa di dalam Engkau ada jaminan. Di dalam Engkau ada ending yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus boleh berbicara kepada kami semuanya. Sampaikan terus Bapa yang apa Engkau mau untuk kami boleh mengerti Bapa. Dan firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara kami yang mungkin mengalami kelemahan secara rohani Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus terus memberikan api itu tetap menyala dalam hidup kami. Kami terus diingatkan kembali bahwa ada tangan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin hari ini kami kecewa Tuhan. Mungkin kami hari ini gentar karena melihat tahun-tahun yang lalu. Begitu banyak hal yang susah, musim yang sukar yang kami hadapi Bapa. Tetapi hari ini biarlah kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari boleh semakin percaya Bapa. Dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari boleh melakukan hal yang utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada di antara kami mungkin yang lemah secara fisik Bapa, kami berdoa supaya Tuhan boleh menjadi penyembuh dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Bahkan sakit penyakit semuanya tunduk dalam nama itu. Dan kami berdoa supaya kesehatan, kekuatan boleh ada atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau hari ini mungkin ada di antara kami yang bergumul tentang masalah hubungan Tuhan. Banyak hubungan yang retak Bapa, banyak hubungan yang berjalan tidak baik Bapa. Baik antara pasangan suami dan istri maupun sebaliknya, juga
antara orang tua dan anak juga sebaliknya, antar teman juga Bapak, kami berdoa supaya ada pemulihan antar hubungan ini. Hati besar seperti hatinya Kristus yang sudah mau mengampuni ada atas kami semuanya. Sehingga kami bisa saling mengampuni dan kami boleh meminta maaf ketika kami salah Bapak. Dan hubungan itu boleh dipulihkan hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan hari ini ke dalam kuat tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhanlah yang menopang kami sampai titik ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Semoga damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara sekalian dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan sekali lagi selamat menapaki tahun 2022 dengan penuh semangat, penuh optimis saudaraku yang terkasih. Dan satu hal lagi, tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa bahagia. God bless you.